Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di area pemakaman umum pemakaman Desa Ciranca, Kecamatan Malusma, Kabupaten Majalengka. Nah, di pemakaman umum ini banyak sekali kisah-kisah mistis, kisah-kisah misteri, kejadian-kejadian aneh, keganjilan-keganjilan yang istilahnya di luar nalar manusia. Dari mulai yang pertama, ketika mau ada orang yang meninggal dunia itu 7 hari berturut-turut, setiap malamnya itu kayak ada orang yang sedang menggali kubur. Namun pas dilihat katanya tidak ada siapa-siapa. Terus juga ada elang putih. Kalau ada salah seorang atau salah satu warga yang membunuh elang putih tersebut, tidak lama kemudian setelah membunuh elang putih itu, keluarganya, adiknya, kakaknya atau siapa itu pasti bakal meninggal dunia. Dan juga ada salah satu batu, nggak tahu batu keramat atau batu apa, batunya sih kecil teman-teman ya. Namun katanya di dalam batu tersebut atau di sekitaran batu tersebut ada sosok si belang, harimau. Nggak tahu harimau gaib atau harimau apa ya teman-teman. Tapi yang jelas itulah pengakuan narasumber saya ketika saya berkunjung ke sini. Dan untuk cerita lengkapnya nanti kita dengarkan aja langsung pembicaraan dari beliau. Bagi yang penasaran, ikutin terus perjalanan saya. Saya doakan yang selalu mengikuti perjalanan saya, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, yang sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas, digampangkan milik rezekinya. Dan yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, diberikan keturunan yang soleh solehah. Teruntuk buat kalian para janda, para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum mendapatkan pekerjaan semoga bisa mendapatkan pekerjaan, yang belum punya rumah semoga bisa mempunyai rumah. Dan saya ingatkan yang belum sholat silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini teman-teman. Itu di depan kita ada tempat penyimpanan keranda mayat. Konon katanya keranda mayat tersebut juga sering goyang, sering bergetar ketika ada pertanda orang yang mau meninggal dunia. Dan setelah ada orang yang meninggal dunia, itu menurut pengakuan pemilik rumah yang di sekitaran sini, itu suka terdengar ada suara tangisan katanya, suara tangisan perempuan. Kalau yang meninggalnya masih muda, yang meninggalnya akibat kecelakaan, yang meninggalnya secara tidak wajar lah teman-teman. Dan tujuan kita kali ini, kita akan menuju rumahnya Bapak Ramdan. Kebetulan Bapak Ramdan rumahnya itu berdekatan langsung dengan area pemakaman. Wow. Nah ini makamnya teman-teman. Apalagi kemarin habis hari Jumat ya. Biasanya hari Jumat itu banyak para keluarga yang datang berziarah ke makam para leluhurnya yang sudah meninggal dunia. Jadi bersih banget nih, beda dengan makam-makam yang lainnya. Bukan terawat banget nih makam-makam di sini mah, bersih, rapih. Padahal tidak ada penjaga kuburnya teman-teman. Nah di sana itu, mohon maaf ya, di sebelah sana itu sekelilingnya itu area pemukiman warga. Ada rumah yang berdekatan dengan makam ini. Kita langsung aja tuh ketemu bersama narasumber saya, yaitu Bapak Ramdan ya teman-teman. Kebetulan rumah Bapak Ramdan ini nempel banget nih sama pemakaman. Dan di sebelah kita juga di sini nih, ini ada satu pohon yang besar banget, bahkan usianya itu nyampe ratusan tahun mungkin ya. Assalamualaikum Pak Ramdan. Pak Ramdan, ditempel ini dulu ya, dipakai mic ya. Oke, ditempel dulu di sini Pak Ramdan. Nah, biar suara Pak Ramdannya kedengaran jelas ya. Oh, iya. Nah teman-teman mungkin tahu ini Pak Didin atau terkenalnya Pak Ramdan di sini karena anak pertamanya namanya De Ramdan ya, yang ini. Jadi biasa dipanggil Pak Ramdan. Di video sebelumnya kan Pak Ramdan menjelaskan perihal kejadian mistis atau kejadian aneh yang pernah dialami sama Pak Ramdan selama atau semasa hidup tinggal di area pemakaman atau di kuburan ya Pak Ramdan ya. Iya. Dari mulai pertanda ada orang yang mau meninggal dunia itu 7 hari berturut-turut, malamnya itu kayak ada yang menggali kubur, tapi pas dicek nggak ada siapa-siapa ya Pak Ramdan ya. Iya. Terus juga ada elang putih.
Elang putih, kalau ada orang yang membunuh elang putih tersebut, keluarganya besoknya pasti meninggal dunia. Pak Ramdan juga pernah dicegat keranda mayat yang di dalamnya ada mayatnya juga ya. Tapi ini bukan kejadian, bukan di sini yang itu mah ya, Pak Ramdan ya. Pak Ramdan, ini di sini tuh ada pohon besar ya. Ini pohon apa sih namanya, Pak Ramdan? Pohon kiara. Pohon kiara. Ini usianya berapa tahun ini? Ratusan tahun mungkin ya? Nggak tahu, saya juga belum, nggak ingat gitu. Saya mungkin belum ada lah, belum lahir. Belum lahir. Pak Ramdan, kalau di pohon kiara ini pernah ada kejadian apa sih Pak Ramdan? Mungkin selama Pak Ramdan tinggal di sini nih. Di sini? Ya di sini tuh waktu kejadian ada anak yang mimpi ada anak yang nginep di rumah temennya, katanya pulang, tahu gimana tuh nggak nyadar, mungkin pulang jam 12 malam. Nah di sini ada anak-anak yang lagi main katanya. Banyak anak kecil yang main di pohon kiara ini? Ya di sekelilingnya aja, bukan di pohonnya, di sekeliling. Itu anak kecilnya anak kecil gaib? Mungkin. Segede apa anak kecil? Apakah kayak Pak Ramdan kecilnya sama? Nah itu kurang tahu, saya cuma dengar cerita dari anak kecilnya itu gitu. Kalau itu Pak Ramdan, yang terdengar suara kayak yang menggali kubur itu di mana sih Pak Ramdan? Ya sekeliling pekuburan ini aja. Di sekeliling pemakaman ini aja. Jadi kalau misalkan ada yang meninggal dunia itu pasti terdengar suara kayak gitu. Kan yang sebelah sini 7 kali, yang agak jauhan paling 3 kali lah. Yang ada kerandanya kan, nah paling 3 kali kalau nggak salah. Iya, kalau dari keranda mayat tersebut, kalau misalkan ada pertanda yang mau meninggal, nah itu kurang tahu soalnya jauh gitu mah ya. Tapi saya pernah wawancara ibu-ibu yang di sebelah sana tuh, rumah yang dekat keranda mayat, katanya suka goyang-goyang sendiri gitu. Ya emang saya pernah sama teman dibilangin pernah melihat ada yang putih waktu ada yang mau meninggal di situ, tapi saya nggak melihat sendiri, jadi nggak terlalu percaya. Itu sosok putihnya di dalam kerandanya atau gimana? Katanya sih di dalam kalau nggak salah. Kata teman saya, teman pekerjaan lah. Ya, siap. Nah, kalau ini Pak Ramdan, elang putih tersebut munculnya dari mana? Ya, munculnya dari makam besar ya, makam besar. Dulu tuh ada pohon pete di sana, ada ke situ dulu. Terus ada pohon aprika, ke pohon aprika, lalu ke sini. Tapi sekarang mah kan udah ditebang. Nah, langsung ke sini ke pohon kiara ya. Nah, kalau ada yang meninggalnya sebelah sana, ke pohon pete dulu, baru ke sana. Tapi kalau mau ada yang meninggal orang sini, blok Cipete ya, blok sana. Ada pete lagi di sebelah sana. Nah, ke situ lagi, ntar nyari orang yang mau meninggalnya itu. Ntar pulang lagi ke sini jam 3, kalau jam 3 atau jam 4 bunyi lagi, ntar pergi gitu, sama gitu aja selama seminggu. Jam 3 pagi. Malam pagi. Oh ya. Nah, emangnya pernah ada yang membunuh elang putih tersebut, kata Pak Ramdan tuh? Oh iya. Itu gimana? Di sini katanya elangnya di sana ditembak sampai 3 kali nggak kena terus. Nah, digurat kali ya ke tanah, tembak lagi kena. Nah, di situ elang itu. Lalu besoknya anaknya meninggal dunia. Waduh, berarti itu mah elang putihnya bener-bener elang putih mistis ya, gaib ya. Nah, kalau misalkan harimau sendiri, Pak Ramdan, kata Pak Ramdan, itu kan kaki tangan Ayang Brahma ya, kalau kata orang tua saya mah. Nah, itu sebelah sana. Di mana Pak Ramdan? Di sini. Yuk, jadi ngobrol di sana aja ya. Ya. Ayo, di dekat batunya teman-teman. Oke teman-teman, kita menuju lokasi batu di mana ada sosok si belang katanya ya. Nah, ini kehidupan masyarakat di sini teman-teman. Makam semua, itu padahal rumah semua tuh.
ada rumahnya juga. Boleh deh Ramdan ikut aja sama si bapak duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Dok, sok deh Ramdannya sana sama si bapak. Oh jadi ini batunya Pak Ramdan? Oh iya, ini batunya. Kan ini ada tapak belah ya. Nah ini nggak sanggup sampai habis katanya. Di sini tempat main katanya, kata orang yang mau belah batu ini tempat main si kuning atau si ulang. Di sini tuh. Kalau itu tuh malam-malam suka ada yang kayak ngambil suluh lah. Nah, buat kayak orang tua dulu kan suka ada bunyi letek. Nah, itu sebenarnya bukan orang. Ya si kuning itu lagi main di sini tuh. Atau si ulang lah. Sekarang juga sering Pak Ramdan? Suka ada malam juga. Waktu saya lagi beres-beres suka ada, tapi saya udah cuek aja lah. Berarti itu hari yang penting dia nggak mengganggu, kita nggak mengganggu sama dia. Berarti itu harimau gaib ya Pak Ramdan? Iya, kaki tangannya Eyang Brahma kalau nggak salah. Belum pernah membahayakan orang gitu? Belum. Tapi kalau diganggu gimana Pak Ramdan? Nggak tahu sih ya, kita yang ini batunya bisa dipindahkan kan nih Pak Ramdan? Oh, nggak bisa, kan itu dibelah juga nggak bisa. Oh, nggak mempan. Jadi sempat mau dibongkar tapi nggak bisa. Itu nggak bisanya karena apa? Emang batunya nggak bisa terbelah atau mungkin ada sosok gaib yang mendatangi pembelah batu tersebut? Ya kan tadi udah dibilang ya, di sini tuh tempat mainnya. Kalau manusia itu tempat duduk lah. Tempat duduknya, mainnya sekitar sini. Ini tempat istirahat lah kalau manusia tuh. Tapi kan orang gaib gak tahu ya. Jadi mungkin yang mau membelah batu tersebut didatangi sama sosok si kuning itu. Mungkin ya kan, nggak bisa melihat gitulah. Jadi nggak bisa dipindahin ya? Nggak bisa. Kalau ini batunya itu ke dalamnya tuh besar nggak ini teh? Mungkin besar sih. Waktu saya mohon pohon cengkeh ini masih dalam. Cuman ada penunggunya ya? Penunggunya selain harimau apalagi Pak Ramdan? Ya itu aja tempat duduknya katanya sih, tempat duduk harimau itu. Kalau ini kejadian mistis lainnya Pak Ramdan, ada cerita apa lagi mungkin yang mau diceritakan yang video kemarin belum diceritain? Nah, ada di bawah ya, ada jalan buat ke Desa Lebakwangi. Di situ pernah ada kejadian mobil tuh terbang ke bawah. Sambil inget ada anak kecil ya di dalamnya. Orang tuanya mungkin karena shock gimana lupa sama anak kecil ya, saya sampai menggendongnya ke luar. Sampai di bawah katanya sih melihat ya itu si kuning di bawah. Di bawah jalan mau ke Lebakwangi sih. Terus mobilnya terbang? Ya terbang ke bawah ke pesawahan. Itu penumpangnya meninggal dunia nggak? Enggak, alhamdulillah selamat. Sampai anak kecil yang 2 tuh masih selamat. Nah Pak Ramdan, kalau menurut Pak Ramdan nih selama tinggal di sini, hal yang paling mengerikan gitu ya, ketika ada orang yang meninggal seperti apa contohnya tuh? Seperti contohnya nih gini, ada orang yang meninggal akibat gantung diri, yang ini atau yang tidak wajar lah gitu. Oh, nggak ada sih. Nggak ada. Ada juga, itu mah rahasia soalnya. Nggak boleh ini. Nggak bisa diceritain. Tapi ada orang di sekitaran sini mungkin. Ada. Nah itu setelah kejadian dikuburkannya itu, ada kejadian apa ke Pak Ramdan tuh? Kalau ke saya nggak ada, tapi sama orang tua ya, waktu mau dibangun jembatan, orang tua tuh kan suka ngairin padi ya, pulang tuh sekitar jam 1 atau jam 2 malam. Nah mau pulang ada yang menggelindingkan besi
Mm-mm. terus ada yang menangis, Mm-mm. ada yang ketawa. Mm-mm. Banyak katanya sih, tapi itu kata orang tua saya yang suka malam Oh, ngairin padi sih. kalau tetangga Pak Ramdan sendiri nih, karena itu juga di mana Pak Ramdan di belakang Pak Ramdan itu ada Ya, rumah ya. ya. Nah, pernah gak curhat? Pernah lihat ini, pernah lihat itu gitu. Nggak pernah curhat kayak gitu, soalnya sih sayanya juga jarang di rumah. Hmm. Jarang di rumah sayanya. Tapi kalau pengalaman saya mah, saya juga pernah mengalami apa waktu mengairi padi ya. Ah. Dikirain kan sesama saingan mau mengairi padi, Mm-mm. tapi ternyata ada munding bule katanya sih, Mm-mm. kata orang tua tuh. Tapi kan saya mah belum tahu ya. Mm-mm. Kemana sih air gak ada? Oh, ada yang menerin kata saya. Pas Mm-mm. waktu saya dilihat ke hulunya, ternyata ada munding bule itu yang lagi minum satu eh, hawangan kecil ya, Mm-mm. habis semua. Saya juga sampai nggak bisa melangkah lah, sampai kaki saya gemetar di mana Takut, gitu. takut mungkin ya. Nah Berarti itu yang munding paling munding bule itu kerbau bule itu gaib berarti ya? Kerbau iya, gaib. kerbau gaib. Gitu. Kalau ini nih ada pohon apa nih Pak Ramdan di belakang kita nih? Eh, Yang mana? Selain pohon kiara kan ada pohon apa tuh? Itu pohon kaung tuh, namanya pohon aren tuh itu. Pohon aren tuh emang ada cerita apa Pak Ramdan? Nggak ada kalau pohon itu, suka diambil itunya juga, Oh, buat sapunya sih, oh gitu. ujungnya dari pohon gitu. Nah, pertanda-pertanda kalau ada yang mau meninggal dunia, selain ada yang gali kubur, ada pertanda apa lagi? Selain elang putih. Ya mungkin seperti, kan suara elang putih itu bukan satu. Apa? Suara elang putih itu bukan satu, Hmm. ada banyak. Oh. Ada yang suaranya seperti ayam, elangnya cuma satu, tapi suaranya banyak. Berubah-ubah. Nah, pertamanya dari seminggu ya, Hmm. dari 2 minggu kan. Hmm. Dari 2 minggu tuh pertama suara ayam, kok 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 kok. Hmm. Nah, dari situ seperti manuk-manuk biasa bisa dia. Hmm. Yang terakhirnya pokoknya yang terakhir Hmm. suaranya itu gugukannya gitulah. Oh gitu. Ya ya. Terus ya kalau yang lainnya, pertanda yang lainnya Pak Ramdan? Nggak ada lagi sih. Pak. Kemana? Itu tetangga Bapak ya? Iya. Nah kalau makhluk-makhluk lainnya Pak, yang misalkan ada yang pernah mengganggu anak Bapak atau istri Bapak, Pak, ada nggak? Nggak ada sih, tapi waktu itu pernah dulu ya. Hmm. Waktu saya ke daerah Banjaran kalau nggak salah, mau ngambil yang buat sapu itu ya. Nah dulu itu ada suatu pohon besar. Emang kata yang punyanya hati-hati aja gitu, tapi saya nggak mendengarkan ya. Mungkin karena terbiasa ngambil dari pohon ya, jadi saya nggak hiraukan. Nah pulang-pulang kan saya waktu itu udah punya anak 2, mau gendong anak-anak nggak mau semua. Nah semalam tuh ada yang bilang katanya ada yang ikut sama saya, tapi yang bilangnya juga bukan orang sih. Apa? Ya yang ikut sama saya aja lah. Yang bilangnya itu. Berarti penglihatan anak-anak Bapak melihat Pak Ramdan itu bukan wajah Pak Ramdan gitu? Bukan melihat saya sama aja, tapi di belakang saya ada yang ngikut gitu. Menakutkan. Nah, jadi dari situ udah dipulangin lagi sama sayanya. Sambil ya bahas minta maaf lah. Ya benar-benar ya Pak Ramdan ya. Karena nggak sengaja. Berarti Pak Ramdan di sini tuh sampai tengah malam. Kadang-kadang kalau kuat ya matanya sampai jam 3 lah. Jam 3 pagi. Berarti itu terdengar jelas pasti ya? Iya. Apalagi tempat kerja Pak Ramdan samping kuburan banget ya.
bukan samping lagi, satu inilah, satu batas. Heeh. Tapi ini di Ramdan pemberani ya Pak ya? Misalkan mengaji pulangnya ke makam. Nah, kan malam juga kalau itu kalau saya lagi kerja di sini kan ibunya punya anak yang kecil, jarang ke sini ya. Dan itu suka pulang pergi aja. Nah, Kan namanya anak kecil ya, pingin nonton TV, pingin iya, nemenin saya kerja. jadi bolak-balik terus. Bolak-balik terus sampai jam 12. Nah, Pak Ramdan kan sempat cerita, tapi nggak di tag video ya kemarin tuh. Katanya setelah saya pulang malamnya ada si belang di sini. Di daerah mana ya Pak? Ya di sini aja. Lagi ngapain si belangnya tuh? Ya lagi main aja. Kelihatan jelas dari mana Pak Ramdan? Dari dalam. Oh dari sini, dari tempat kerja Pak Ramdan ya? Iya. Oh iya benar ya teman-teman. Jadi langsung ke sini. Di sini tuh kelihatan sebelangnya ada satu ada dua sih? Ya satu. Cuman satu. Tapi cuman keliling-keliling sini doang. Keliling sini kan seluas ini aja tuh, kuburan, main-main. Sekitaran kuburan doang berarti ya? Itu setelah saya bikin video di sini dulu. Atau malamnya lah. Siangnya kan di sini bikin video, di sana ya di dalam gudang. Malamnya ada. Wah, nanti malam ada lagi nggak ya? Nggak tahu tuh. Kalau pengen membuktikan nih Pak Ramdan, pengen lihat secara langsung harus jam berapa nih kesininya tuh? Ya nggak tahu sih, cuman orang-orang yang dipinginin sama dia aja keliat. Kalau nggak mau sama dia nggak suka, ada sih cuman tapi nggak kelihatan. Oke, itu oke siap. Tapi kalau suara-suara kayak yang ngambil kayu mah ada. Setiap malam juga. Setiap malam juga ada. Lokasinya di mana? Di sini. Di sini teh. Atau di belakang yang banyak rang kecil. Itu pernah kelihatan nggak sama para sosoknya kayak gimana yang mata-matain kayu itu? Ya seperti kadang-kadang seperti kambing tapi belang gitu. Tapi dulu ada saja satu lagi ya, di sini juga, daerah ya lembur desa sini. Waktu tuh saya disuruh sama orang tua ngambil ya buat sapu itu ya. Kalau nggak salah pagi jam 7 gitu. Ya, jam 7. Tempatnya itu agak saya juga agak nggak berani sih. Memberanikan diri. Soalnya ada cinyusu ya di situ, air yang ada air keluar. Saya udah naik ke atas, ada nini ya, udah tua sih, dipanggil, cuman bahasanya tuh agak ngirung ya, agak ngirung gitu. Aden ya, mungkin itu aden. Iya karena saya 3 kali manggil, dia cuman ya ngirung gitu aja bicaranya sih. Oh, jadi sosok si belang tersebut adalah aden ya? Bukan, itu beda lagi. Oh, beda lagi. Itu tempatnya agak jauh dari sinilah. Oke. Agak jauh dari sini. Pak Ramdan, terima kasih ya, karena ini udah lama juga nih kita ngobrol, nggak kerasa. Udah mau diajak ngobrol lagi sama saya perihal kejadian mistis atau kejadian aneh yang dialami sama Pak Ramdan. Semoga Pak Ramdan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, menurut pengakuan Pak Ramdan, di batu kecil yang tadilah teman-teman, tempat beristirahatnya atau tempat singgahnya si belang tersebut, sosok harimau tersebut. Namun, saya pengen tahu harus jam berapa datang ke sini. Ketika pengen melihat sosok harimau tersebut, kata Pak Ramdan, itu hanya orang-orang yang kawenehan lah. Jadi istilahnya tidak menentu, tidak tentu waktunya. Tapi kalau pengen membuktikan, kalau malam hari itu di sini tuh ada sosok yang suka matah-matahin bambu atau kayu di sekitaran sini katanya. Itu sosoknya nenek-nenek, itu setiap malam juga ada kalau pengen lihat atau kalau tidak percaya katanya. Dan juga tadi cerita Pak Ramdan
ada elang putih katanya di sekitaran sini. Elang putih tersebut pernah ada yang membunuh, ada yang menembak. Tak lama kemudian besoknya keluarganya, anaknya meninggal dunia. Terus lagi ada cerita yang kayak sedang menggali kubur katanya. Itu pertanda kalau misalkan ada yang mau meninggal dunia. Nanti deh kita kapan-kapan spot malam di sekitaran rumahnya Pak Ramdan ya, Pak Ramdan ya. Nah, spot malam melihat sosok nenek-nenek atau sosok aden-aden yang suka matahin kayu. Namun anehnya katanya ya Pak Ramdan, anehnya itu kayak ada yang matahin kayu tapi tidak ada bekasnya ya. Ya, Tidak ada bekasnya sama sekali. Bekas biasanya kan orang yang ngambil kayu itu dikumpulin lalu diambil. Iya. Ini mah setiap malam ada yang matahin kayu, tapi kayunya nggak ada, nggak tahu kemana. Bahkan pohon-pohon di sini juga komplit, tidak ada yang patah sedikit pun ya. Itulah suatu keanehan ya teman-teman. Nah, gimana menurut kalian? Mau percaya silahkan, tidak juga tidak Seperti ini apa-apa. aja nih, saya contohin ya. Gimana Pak Ramdan? Nah, Oh, itu setiap malam juga pasti ada kayak pasti gitu. ada, tapi kan saya juga jarang melihat ya. Tapi suka ada yang gini. Oke. No. Nanti deh kita buktikan Pak Ramdan ya. Nanti saya Kalau coba. selama pasti ada. Nanti saya coba spot malam di sini. Gimana menurut kalian nih? Percaya atau tidak? Terserah kalian. Tapi itu yang jelas pengalaman hidup Pak Ramdan. Kalau tidak percaya, silahkan datang ke rumahnya Pak Ramdan ketika malam hari. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.